Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Taufik Irfanda. Saya dari ITDP Sinar Mas Mining. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial pada sebuah paket soal di NetHackett, di mana pada bagian bab 10.4.3 disediakan soal tentang basic device configuration, di mana kita diberikan sebuah topologi. Terdapat satu router dan juga dua switch dan 4 user, di mana 4 PC tersebut semuanya seperti router dan switch belum dikonfigurasi. Untuk itu mari kita lihat soalnya bersama-sama dengan teman-teman. Pada soal ini kita diberikan sebuah topologi dan juga diberikan sebuah tabel kosong, di mana tabel kosong tersebut akan diisi sebuah interface dan juga IP address yang mana kita bisa melihat ya teman-teman, kita bisa melihat dari dua switch ini sudah terdapat kunci dari IP dan IP version 4 dan IP versi 6 tersebut. Ya oke teman-teman, dari sini, dari addressing table ini saya sudah mempersiapkan sebuah Excel untuk coret-coretan dahulu seperti ini, dipersiapkan dahulu. Kemudian untuk mengisi tabel tersebut kita bisa melihat apa teman-teman? Kita bisa melihat dari IP asli yang ada di soal tersebut. Karena untuk soal pertama adalah provide the missing information in the addressing table, maka kita bisa mengisi dahulu beberapa isi dari tabel ini. Untuk yang pertama, untuk device, kita bisa di device pertama ini kita mengisi nama dari routernya tersebut, yaitu kita diisi Oke teman-teman, tadi ada kendala sedikit, maka kita langsung isi aja di sini teman-teman. Untuk di device-nya, oke, kita langsung isi floor 14. Kemudian di sini juga kita bisa mengisi untuk nama-namanya, yaitu room 145, di bawahnya juga ada room 146 ya teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian untuk di sini itu adalah usernya, di mana ada nama manager A, reception B dan juga manager B. Kita bisa ngurutin aja teman, dari A, B, B dari manager ya teman-teman. Manager A, kemudian kita bisa juga reception A, kemudian ini juga bisa kita isi dengan manager B, biar urut ya teman-teman, biar kalian nggak bingung. Nah, kemudian untuk IP address-nya teman-teman, pertama kita harus mikir gimana caranya dari routernya dahulu. Oke, kita anggap di sini sayap kiri. Oke, teman-teman, di sini sayap kanan. Nah, ini sayapnya nggak bisa terbang kan, teman-teman. Maka dari itu kita harus melihat dari G0/0 itu kita anggap aja 145, dan G0/1 itu 146. G itu artinya gigabit Ethernet ya teman-teman. Ya udah, kita langsung isi aja teman-teman. 128.107.20.h. Tunggu dulu teman-teman. Nah, karena ini di switch-nya, untuk menuju ke switch-nya kita nggak bisa pakai 0, karena 0 tersebut itu kan broadcast ya teman-teman. Sehingga kita buatnya yang
beda dari nol. Boleh terserah, tapi lebih baiknya yang urut aja teman-teman, biar kalian nggak juga bingung. Oke, kemudian ini ada prefixnya 24 tetap sama. Di sini karena kita hampir sama teman-teman, karena di sini 30 kita kopas aja biar mempercepat pekerjaan kita malam ini. Kemudian ini juga untuk version IP version 6 nya 201 DB8 AA. Kemudian nah sebelum ini kita juga, karena ini aslinya ini adalah 00 teman-teman, kita harus ngasih sebuah port lagi. Kita nggak bisa pakai 0 karena 0 itu broadcast, jadi kita pakainya 1 aja biar cepet. 64. Oke, karena ini juga sama, cuma beda di sini, maka kita ganti B. Oke, kita sudah mendapatkan di Gigabit Ethernetnya di routernya. Kemudian untuk room 145 IP-nya, karena IP-nya versi 4-nya sama dengan yang di router sayap kiri. Ingat ya, sayap kiri dan sayap kanan ya teman-teman. Kita langsung kopas aja di sini. Oke, ini juga kopas, tetapi karena 1 sudah dipakai router, maka kita bisa mengganti 2. Ini juga 2 ya teman-teman. 2 juga bisa teman-teman. Mungkin biar teman-teman nggak bingung, kita buat aja yang lebih jauh gitu. Misalkan 25 teman-teman. Biar kalian nggak bingung. Kemudian default gateway-nya, kita langsung aja kopas ini aja, karena default gateway-nya dari router yang sama kan teman-teman. Nah, kemudian karena kita punya IP version 6, kita harus punya default gateway buat link lokalnya. Biasanya teman-teman kita pakainya itu langsung gini ya teman, FE80 karena ini sama, maka kita juga harus kopas di sininya, di yang 01 sama 00 harus sama. Kemudian untuk manager A, di sini kita lihat ya teman-teman. Kita lihat manager A. Oke, manager A. Oke, biar lebih mudah kita split aja ya teman-teman, biar lebih easy lihatnya. Oke. Nah, biar kalian juga lebih paham gimana caranya ngisinya tabelnya. Oke, saya kecilin dikit. Juga kecilan, tapi pasti kelihatan kan. Nah, manager A ini di desktop IP configuration. Nah, kita udah dikasih teman-teman ternyata. Nah, ternyata udah dikasih tentang apa tuh namanya teman-teman? Tentang IP-nya. Tetapi Anda boleh mengganti ini, tapi lebih baik pakai yang ini dulu aja. Udah kan, dari 20.25. Kemudian IP, karena IP versi belum ada, kita define sendiri dari 00, karena manager A, ingat di kiri teman-teman, di kiri itu 00. Oke. Nah, karena ini satu udah dipakai dari routernya, maka kita pakai 2 aja. Oke, setelah kita pakai 2, yang default gateway-nya ini karena default gateway-nya sama semua teman-teman. Yang kiri adalah atas, yang di ini room 145 switch-nya, yang kanan ini, berarti kita tinggal kopas aja teman-teman. Oke, yang ini juga kopas bawahnya, default gateway-nya. Oke. Kemudian untuk di bawahnya juga default gateway-nya dari IP basic-nya juga sama semua. FE80. Nah, teman-teman, untuk yang manager A karena kita sudah lengkap, kita lihat langsung aja diisi sama masih ke manager A, langsung aja di kopas yang ininya, yang default gateway-nya, yang IP versi 4 dulu. Nah, kemudian yang IP versi
6-nya juga diisi seperti ini. Oke, default gateway-nya juga diisi. Oke, teman-teman. Nah, untuk manager A sudah selesai, teman-teman. Kemudian kita bisa close dan pindah ke reception A. Nah, karena di reception A ini udah dikasih nilainya juga, nah maka kita tinggal kopas aja di sini. Nah, benar teman-teman. Oke, udah. Nah, karena ini A nomor 2 udah dipakai, teman-teman. Kita bisa ganti kelanjutannya aja, misal 3 gitu ya, teman-teman. Biar lebih mudah. 3. Nah, untuk yang lainnya sama, teman-teman. Sama semua. Tidak ada yang beda. Ini 64. Oke. Default gateway-nya masih sama. Oke. Kemudian default gateway yang ini juga sama, teman-teman. Oke, sudah lengkap. Nah, kita juga bisa mengecek apakah yang saya kerjakan ini bertambah, teman-teman. Nah, yang tadi yang saya dock ini ternyata bertambah 13%. Karena kita juga mengatur sedikit dari manager A dan reception A. Nah, oke. Kemudian untuk yang di manager B, teman-teman, sama, masih sama. Untuk mempercepat aja ya, teman-teman. Nah, oke. Kita untuk version 6-nya dari swipe kanan berarti 01. Oke. Kita diganti 2. Kemudian karena sudah lengkap, langsung aja teman-teman diganti. Tapi kita lihat dulu apakah ini sudah benar, teman-teman. Oh, 3025. Oke, 3025. Ternyata sudah benar, teman-teman. 3025. Tetapi, teman-teman, karena 25 udah dipakai dari routernya, kita bisa diganti, teman-teman. Ataupun nggak diganti pun nggak apa-apa. Mungkin yang diganti yang routernya aja, teman-teman. Biar ini default aja ya. Kita bisa pakai 15 gini aja ya. 15 dan juga ini 25. Soalnya lebih baik dari usernya kita dari awalnya aja. Nah, kemudian untuk yang default gateway-nya kita 31 sama. Kemudian yang ininya yang versi 6-nya juga sama, teman-teman. Kemudian yang dari ininya juga kita tinggal kopas yang kita udah declare. Nah, udah ya, teman-teman. Kenapa ini saya ganti 15, teman-teman? Karena yang ternyata yang manajer B udah pakai 25, teman-teman. Oke, paham? Yang diganti cuma 8 bit yang terakhir ya, teman-teman. Nah, oke, manajer B sudah. Sekarang ke reception B. Nah, ini biasanya reception B ini ada. Nah, ini teman-teman, ada sedikit kecohan di mana IP versi 4-nya itu tidak benar. Oke, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus mengacu pada router dan juga sama-sama user yang akan mengirim di satu sayap atau di satu bagian yang sama. Kita bisa copy ini mungkin. Nah, kita bisa mengganti mungkin kita bisa mengganti 30. Nah, untuk yang versi 6-nya kita juga bisa mengganti 3. Oke, teman-teman, kita langsung ganti aja di sini. Ini kalau yang ini diganti tidak masalah, teman, karena ini kan 5 ya, teman-teman. Di sini udah 30, ini udah beda. Kemudian ini juga 60 juga beda, makanya kita ganti ini aja. Kemudian di subnet masknya masih sama semua karena kita pakai prefix 24. Kemudian di default gateway-nya karena ini 30, jadi kita pakai yang 30 juga. Sorry teman-teman, salah kopas teman-teman. Yang fokus ya teman-teman. Nah, kemudian untuk versi 6-nya juga sama. Isi 64. Default gateway-nya ini juga sama, teman-teman. Nah, teman-teman. Ini udah selesai. Kita coba lihat fullnya ya, teman-teman. Bentar.
Bentar teman-teman, sabar. Ini kita udah close. Nah, kita besarkan. Kemudian di completionnya kita tarik di sini. Nah, kita udah dapat 31% teman-teman. Oke, udah dapat 31% teman-teman. Nah, berarti untuk yang setting routernya ini sudah paham ya semuanya. Oke teman-teman, setelah kita setting usernya atau PC-nya dari manager A sampai manager B sampai resolution B. Nah, ini kita langsung ke soal yang nomor 2, di mana kita harus mengganti router dan juga second switch. Nama router dan juga nama second switch, di mana karena yang switch pertama kita tidak bisa buka, tapi di switch kedua kita bisa buka. Oke, untuk yang pertama langsung aja kita di pencet routernya CLI, langsung enter. Nah, karena ini masih masuk di router, belum di enable, kita harus enable. Oke, kemudian kita masuk configure terminal ya teman-teman. Oke, terus kemudian host. Nah, kita untuk mengganti hostname-nya seperti ini teman-teman. Hostname diganti oleh floor 14. Oke teman-teman, sudah jadi. Kemudian untuk yang di switch juga, di second switch juga kita harus sama teman-teman. Juga sama, kita harus enable dulu. Oke, kemudian configure terminal, kemudian host name kita ganti room 146. Oke teman-teman. Oke, kita dari 31 apa 30 tadi udah dapat 5% tambahan ya teman-teman. Nah, untuk yang soal kedua yaitu tentang Cisco, use Cisco as the user exact password for all lines. Nah, ini kita harus memberikan password untuk di password dengan passwordnya Cisco gitu ya teman. Passwordnya Cisco, ingat Cisco, ini soal Cisco berarti kita passwordnya Cisco. Oke, kita masuk router lagi. Oke, kemudian caranya teman-teman, kita masuk line console. Oke, nah di sini kita harus mikir line console-nya berapa teman-teman. Untuk yang pertama kali adalah 0, kemudian password Cisco ya teman-teman. Oke, kemudian kita harus login. Nah, udah login teman-teman, ini masih di config line, kita harus exit lagi. Oh sorry, exit. Nah ini teman-teman, kita masuk ke config lagi. Kemudian kita masuk ke line VTY-nya, dimana untuk di router itu sampai 15, password lagi Cisco. Oke teman-teman. Nah, untuk keterangannya teman-teman, kenapa kok saya buat password 2? Yang pertama itu line console nor itu untuk version 4-nya, yang kedua VTY 0115 itu di version IP di version 6-nya teman-teman. Oke, kemudian ini kita exit aja teman-teman biar kalian gak bingung. Karena ini masih di line VTY-nya. Nah, ini udah di config. Kemudian yang di switch juga teman-teman, kita harus pertama kali adalah line console 0 untuk di versi 4-nya, passwordnya juga sama Cisco. Oke. Kemudian kita harus login, terus exit. Oke teman-teman, kemudian kita harus line console lagi. Teman-teman, maksudnya line VTY 0 sampai 4 untuk di version 6-nya. Version 6 di switch-nya, teman-teman. Nah, ini udah masuk line VT-nya. Kita harus masuk password Cisco. Oke, teman-teman, sudah. Kemudian kita harus exit. Nah, kita lihat completion-nya ada berapa? 45%, teman-teman. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 berarti sudah selesai, teman-teman. Kemudian masuk ke use class as the encrypt privilege accept password. Oke teman-teman, ingat teman-teman,
tadi buat Cisco, sekarang class. Oke, kita masuk lagi ke router, kemudian kita bisa langsung enable secret kelas langsung, teman-teman. Oke, nah kemudian yang di switch juga kita harus, karena ini sudah masuk di config, enable secret class. Oke teman-teman, kita bisa lihat sudah 49%. Nah, nomor berikutnya adalah encrypt all plain text password, teman-teman. Dimana untuk encrypt tersebut kita bisa masuk ke router lagi, kita bisa ngetik service password encryption, terus kita harus, setelah ini kita otomatis langsung bisa dapat itunya, teman-teman. Nah, yang switch juga teman-teman, karena tadi sama kayak di router, service password encryption. Nah, kita lihat teman-teman menjadi 52%. Kita berikutnya adalah configure an appropriate banner. Oke teman-teman, itu banner itu seperti tagging ya, mungkin tagging lah teman-teman bisa dikatakan. Kita bisa masuk ke router lagi, banner motd teman-teman, ketik, kita tulis aja this is router. Oke. Setelah ini kita juga masuk di switchnya, banner motd ya teman-teman, kemudian this is apa ini namanya, room gitu aja, this is room, atau 146 gitu aja teman-teman. Oke, menambah jadi 55%. Kemudian untuk ini teman-teman, configure IP force versi 4 dan versi 6-nya. Pertama-tama kita karena ini configure, kita harus ada data tadi dulu, data Excel-nya teman-teman. Oke, yang ini ya teman-teman, yang Excel yang tadi kita kerjakan bareng-bareng. Nah, mungkin ini kita bisa dock lagi dan kita bisa split biar paham. Oke. Untuk yang pertama kita ke router dulu. Oke, karena ini masih masuk ke config ya teman-teman. Langsung aja teman-teman untuk cara masuknya dulu, yaitu masuk ke G00 ini dulu, ke interface dulu. Nah, kita masuk interface, terus kita gigabit internet 0/0. Ini masuk yang di sayap kiri ya teman. Ingat yang di sayap kiri sini buat yang di 0/0. Oke, kita sudah masuk interface-nya. Kemudian kita langsung IP address-nya. Nah, ini langsung aja teman-teman, yang di copy yang ini. Oke. Nah, karena kita pakai prefix 24, maka kita pakainya 255.0. Oke teman-teman, ini untuk versi 4-nya. Nah, kemudian kita harus shutdown dahulu. Nah, setelah itu kita langsung setting IPv6-nya sekalian ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk IPv6-nya langsung aja ditulis seperti ini prefix-nya. Langsung enter. Terus IPv6 yang address yang apa tuh namanya teman-teman? Yang localing juga kita harus kopas. Sorry teman-teman. Link. Langsung ya teman. Nah, ini untuk di 000, di gerbang 00 GB Ethernet 00 udah terkonfigurasi. Kita bisa exit, masuk config. Kemudian kita di interface yang 01. Oke. Sama teman-teman, IP address kita pakai yang ini.
0. Oke, kemudian no shutdown. Untuk ingat ya teman, untuk yang IP4 versi 4 harus di no shutdown dahulu. Kemudian juga yang IPv6 address kita tinggal kopas, enter. Kemudian IPv6 address yang link lokal, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita link lokal. Oke. Nah, ini untuk apa tuh, jaga-jaga kita bisa no shutdown. Kemudian untuk di gigabit Ethernet 01 sudah selesai. Nah, kemudian kita bisa mengeceknya teman-teman, dengan cara IP. Teman-teman, show IP interface yang brief ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk melihat IP tersebut apakah sudah benar atau tidak. Nah, sudah masuk dengan catatan up semua teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita juga bisa ngecek IPv6 dengan cara yang sama, interface brief juga langsung. Nah, ini juga sudah up semua teman-teman, artinya udah connect di routernya. Kemudian karena ini udah di routernya udah aman, kita pindah ke switchnya teman-teman. Di switch room 146 caranya hampir sama teman-teman. Karena kita masih masuk di config, kita langsung interface. Tetapi di sini bukan gigabyte ya teman-teman, VLAN 1 ya teman, karena cuma ada satu. Kemudian, nah kita udah masuk interface, kita langsung linknya IP addressnya yang sini ya teman, yang IP 2 berarti teman-teman, 146 kan teman-teman. Kita bisa copy, oke. Kemudian sama seperti tadi teman-teman, langsung no shutdown. Karena ini cuma switch cuma satu doang teman-teman, kita cuma butuhnya satu aja. Kita bisa lihat yang di untuk di show IP interface brief ya teman-teman. Oke, nah kita lihat udah up yang 01 udah up semua. Kemudian kita bisa melihat di sini, ini yang 24 juga udah up. Nah, VLAN 1 udah ada IP-nya kan teman-teman, udah dapet, berarti ada statusnya juga udah up, juga udah connect. Oke, untuk settingnya seperti itu, maka kita bisa melihat. Nah, di sini sudah hijau semua teman-teman, artinya sudah lumayan bisa connect, tapi ini masih belum selesai teman-teman. Nah, kita bisa cek lagi teman-teman, dapat berapa sih tadi. Nah, ini sudah dapat 87% ya teman-teman, untuk di setting IP-nya, karena tadi udah bisa setting IP dua-duanya. Nah, kemudian yang ini teman-teman, untuk menambahkan dokumen interface with description teman-teman. Kemudian yang ini kita bisa dari router dulu, nggak apa-apa. Masuk lagi konfigur terminal. Oke, kita masuk ke interface gigabyte 0 dulu teman-teman, karena deskripsinya satu-satu ya teman-teman. Jadinya setelah masuk ke gigabyte ke 00, kita bisa description. Misalkan deskripsinya apa ya teman-teman, karena ini router 00 link
to room 1445 sukses gitu aja nggak apa-apa teman, panjang pun nggak apa-apa, santai. Kalian harus bisa improvisasi diri, karena ini juga untuk deskripsi bebas lah. Oke, di sini nambah dan juga dapat 89%. Kita bisa no shutdown. Oke, kita bisa exit di sini. Kemudian kita bisa masuk ke interface yang satunya, yang 01 ya teman-teman. Oke, yang 01 kita juga bisa nambah deskripsi, link, samain aja teman-teman biar kalian nggak bingung ya. Room 146 sukses. Oke, sudah teman-teman. Kemudian no shutdown, kita bisa exit dari interface ini, sudah dapat 91% ya teman-teman. Kemudian yang di switch-nya juga teman-teman, yang di switch 146. Nah, kita juga bisa nambahin deskripsi karena ini disuruh semuanya teman-teman. Jadinya masuk ke configure terminal dulu. Kemudian tapi masuknya, ingat teman, kalau di switch kita masuknya di interface bukan gigabyte tapi VLAN ya teman-teman. Interface kita coba VL tab. Oke, VLAN 1 kita sudah masuk, kita nambahin deskripsi. Mungkin deskripsinya mungkin connect. Oh sorry teman, typo teman. Misalkan connected. Udah gini aja teman, VLAN 1 sukses. Oke teman-teman, deskripsi gini aja, karena ini kita coba no shutdown, kemudian kita exit ya teman-teman. Nah, kita lihat sudah dapat 93% teman-teman. Kemudian untuk yang nomor setelah memberikan deskripsi, kita harus nge-save. Oke, kita save bisa di sini ya teman-teman, save, nunggu save. Oke, kemudian verify connectivity between all device will be able to ping all other device with IPv4 and IPv6. Oke, kita coba oke, kita dari sini connectivity-nya. Oh iya teman-teman, jangan lupa gini teman-teman. Setelah di save projectnya, kalau kalian sudah berhasil teman-teman, kita juga harus nge-save di CLI-nya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kalian cuma nge-save ini doang, bisa hilang ya teman. Kita bisa nge-save di sini, di router nggak apa-apa teman-teman. Kita exit. Oke, kita masuk, kita bisa copy, kemudian running teman-teman. Gini aja teman, copy dulu. Oke, setelah itu running, otomatis ada running config, kemudian startup config. Nah, aslinya panjang seperti ini, tapi kalau kalian cuma run di tab pasti otomatis, karena di Cisco-nya sendiri otomatis bisa teman-teman. Oke, destination file name samain lah teman-teman. Oke, sudah. Ini udah dapat 95%. Karena yang di save tadi konfigurasi router, maka kita harus pindah teman-teman di konfigurasi switch-nya. Kita jangan masuk konfigurasi terminal, karena kita yang dibutuhkan itu di luar, di room-nya. Nah, otomatis kan teman-teman, langsung kita save dulu lagi. Oke teman, 97% teman-teman. Kemudian jangan lupa, biasanya kalau kita ngeping pakai IPv4 kita bisa, tapi untuk IPv6-nya kita belum bisa. Kita coba dulu ya teman-teman. Misalkan ini ping. Kita tadi udah buat kan teman-teman, yang di sini. Nah, ini ya teman, ini kan dari manajer A. Kita bisa coba ping ke diri sendiri dulu teman-teman.
apakah bisa. Eits, typo teman-teman. Oke, reply. Nah, kita akan cross ke manager B teman-teman. Manager B berapa sih teman-teman? IP-nya kita lihat. Oke. Nah, untuk ping IP version 4-nya. Nah, ini sudah sukses teman-teman, walaupun ada RTO sekali karena mungkin jauh ya teman-teman. Kalian juga paham untuk ngeping dirinya sendiri. Kita bisa coba langsung untuk ngeping di manager B tapi pakai IP V6-nya. Nah, ini permasalahannya di sini teman. Kita harus tahu kenapa kok trouble shoutingnya kok nggak bisa. Untuk biasanya di versi ngeping IP version 6-nya nggak bisa. Ini karena satu teman, karena di Cisco ini untuk mendeklarasi IP version 6-nya kita harus men-unicast routing. Oke, men-unicast routing. Nah, karena ini RTO, kita bisa langsung ke sini teman-teman. Ini kita pindahin lagi. Kita ke router. Nah, kita langsung conf terminal lagi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk unicast kita bisa langsung tulis IP v6 terus uni otomatis teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, kita lihat teman-teman, kita sudah dapat 100%. Kemudian untuk uji cobanya lagi, kita bisa ngeping lagi teman-teman. Nah, karena tadi IP v6-nya nggak bisa ke manager B, ini ya teman-teman, manager B nggak bisa. Nah, harusnya ini sudah bisa teman-teman. Kita lihat coba lagi, ini manager B, IP v6-nya dengan ini. Kita coba lagi teman-teman. Nah, sudah dapat reply. Akhirnya konfigurasi kita sudah selesai teman-teman. Mungkin cukup aja ya teman-teman. Karena ini sudah 100%, kita bisa lihat di check results. Oke teman-teman, sudah lengkap semuanya, sudah berhasil semuanya. Maka dari itu teman-teman, kita setelah memahami gimana caranya untuk mengkoneksikan basic device configuration, kita juga tahu ternyata ada trouble shouting kalau kita tidak memahami dari awal kenapa kok IP v6-nya tidak ada. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.